Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Alhamdulillah, semoga sehat semuanya dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah hadir untuk menyempatkan waktunya mengikuti bimbingan konseling kelompok ini. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Anggita, bisa panggil Anggita. Saya mahasiswi dari jurusan bimbingan konseling Islam semester 5. Di sini pada kesempatan hari ini saya sebagai pemimpin kelompok atau fasilitator yang akan memandu kegiatan konseling kelompok ini dari awal hingga akhir. Nah, pada bimbingan konseling kelompok hari ini kita lakukan dengan secara online karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk tatap muka, jadi kita lakukan secara online. Bimbingan konseling kelompok ini ada 6 kali pertemuan. Setiap pertemuan itu 60 menit. Jadi dapat kalian ketahui bahwa setiap pertemuan ini dari 60 menit ya. Baik, Lalu, Bu. dalam bimbingan konseling kelompok ini ada asas-asasnya. Yang pertama asas kerahasiaan. Jadi teman-teman tidak boleh membicarakan permasalahan yang telah kita bahas dalam konseling kelompok ini kepada orang lain ataupun anggota kelompok lainnya. Harap kalian mengerti. Paham, Bu. Lalu juga ada asas kesukarelaan. Nah, jadi teman-teman di sini diminta untuk sukarela membicarakan permasalahan yang akan kita bahas nantinya. Lalu sebelum proses konseling kita mulai, kita terlebih dahulu sepakati bersama mengenai peraturan selama kegiatan konseling kelompok ini. Seperti tidak memainkan benda-benda yang lainnya, terus fokus untuk mengikuti kegiatan konseling ini, saling menghargai pendapat teman lainnya, terus bergantian untuk mengungkapkan pendapat, lalu tidak sibuk sendiri. Apa kalian bisa sepakat dengan peraturan-peraturan yang telah tadi saya sebutkan? Kalau tidak disepakati, boleh kita rembukan bersama. Sepakat, Bu. Oke, baiklah. Terus, tema besar kita hari ini itu adalah meningkatkan regulasi diri dalam belajar pada remaja. Nah, diharapkan teman-teman untuk mengungkapkan perasaan kalian tuh dalam permasalahan kurangnya regulasi di dalam belajar tuh apa gitu ya. Nanti mengungkapkan perasaannya dengan apa yang kalian rasakan. Goals kita dalam proses konseling ini ialah anggota itu dapat meningkatkan semangatnya, serta meningkatkan motivasi dalam proses pembelajarannya. Apa suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Teknik yang kita gunakan dalam proses konseling ini itu teknik reinforcement atau penguatan. Dalam reinforcement ini ada topik kuncinya. Yang pertama itu identifikasi isu-isu regulasi diri dalam belajar. Terus yang kedua, nanti kita akan diskusi tanya jawab. Lalu yang ketiga, memberikan penguatan secara verbal ataupun non-verbal pada kalian dalam permasalahannya nanti. Dan terakhir, kesimpulan dan penutup. Terus,
dapat kalian pahami? Dapat, Bu. Baiklah, terima kasih kepada kalian karena telah untuk bersedia mengikuti kegiatan ini. Nah, saya harap teman-teman semua siap mengikuti kegiatan ini dengan peraturan-peraturan yang telah kita sepakati tadi bersama agar berjalan dengan efektif ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, agar apa kalian sebelumnya sudah saling mengenal? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, baiklah, biar kita lebih akrab lagi. Biar kita lebih akrab lagi, lebih baiknya kita persilahkan kepada kalian untuk memperkenalkan dirinya masing-masing dengan menyebutkan nama, lalu menceritakan sejak kapan kalian merasa bahwa kalian itu kurang dalam mengikuti pembelajaran. Lalu juga kalian mengungkapkan apa yang akan kalian ingin dapatkan dari dalam proses bimbingan kelompok konseling kelompok ini setelah tahu permasalahan kalian gitu. Dapat dimengerti atau bisa kurang jelas gitu? Dapat dimengerti, Bu, dan sangat jelas. Oke, saya atau ada yang mau duluan atau saya tunjuk itu orangnya yang mau perkenalkan diri. Saya, Bu. Oke, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Jumiati. Permasalahan yang saya miliki khususnya dalam belajar itu, ini kan kita semenjak belajar online atau daring ini kan, kita kan pakai aplikasi kayak Zoom, Meet, atau Google Classroom. Jadi saya tuh kayak merasa tidak aktif dalam pembelajaran itu. Kalau misalnya ada kawan presentasi gitu kan, terus ada yang nunjuk, apakah ada yang ingin bertanya, itu tidak ada rasa ingin bertanya gitu. Paham sih paham, cuman kayak tidak aktif gitu, Bu. Itu permasalahan saya. Terus yang ingin saya dapatkan dari konseling kelompok ini, saya ingin ada rasa peningkatan kepercayaan diri dalam diri saya ini agar saya bisa berani untuk aktif di perkuliahan online. Itu yang ingin saya dapatkan, Bu. Mungkin hanya itu. Ya, baiklah. Selanjutnya. Saya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Sartuna. Di sini kan sekarang kan memang betul kata Jumiati bahwa selama perkuliahan online ini kita itu dituntut untuk aktif. Padahal dalam setiap biasa kan ada kendala sinyal seperti saya kan ada kendala sinyal, terus dituntut untuk lebih aktif. Pada apa yang disampaikan tuh memang paham, tapi kita tuh malas untuk bertanya, terus malas untuk mengerjakan tugas, biasanya sampai numpuk baru dikerjakan atau hamin jam biasanya baru dikerjakan karena mungkin setiap kegiatan itu, setiap belajar itu pasti ada yang cuman kita yang merespon, hanya penjelasan dari para itu aja materinya, tidak ada yang respon dari dosennya untuk menjelaskan kembali. Itu sih yang kurang menurut saya sih selama perkuliahan online, dan saya itu ingin meningkatkan gimana sih cara saya bisa mengerjakan tugas itu tanpa ada deadline gitu, terus mengerjakan dengan semangat tanpa ada dari lain-lain sih. Itu saja sih yang ingin saya tingkatkan dalam motivasi belajar ini dalam konseling kelompok ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Saudari Sartuna. Selanjutnya. Silakan selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal. Bu.
bisa diulang tidak Bu Ya. pertanyaan Ibu tadi Bu? Misalnya jangan kurang bagus Bu. Oh iya. Kamu perkenalkan nama, terus ungkapkan apa namanya permasalahan kamu dalam belajar, dalam pembelajaran, entah itu kamu tadi kurang bersemangat atau malas untuk belajar. Nah, ungkapkan permasalahan kamu dalam pembelajaran. Oh ya Bu, baik Bu. Silakan. Kenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Ya. Kurangnya saya dalam belajar ini Bu, saya merasa sangat terbeban Bu di dalam belajar Bu, di dalam pembelajaran. Itu yang pertama Bu. Sedangkan yang kedua yang saya rasakan adalah terkadang saya tidak suka dengan cara pengajaran dosen Bu terhadap saya gitu Bu. Jadi cara mengajar dosen ini Bu, terkadang sudah saya malas belajar, bikin saya tambah makin bosan Bu. Ya. Yang ketiga Bu, kurangnya minat belajar Bu. Saya ini kan betul-betul kurang belajar Bu, kurang minat belajar Bu. Sehingga apa yang dosen jelaskan dan kawan-kawan jelaskan terkadang di depan kelas tuh saya anggap sepele Bu. Ya. Dan saya juga memiliki masalah pribadi Bu di dalam pembelajaran. Kadang saya memiliki rasa bosan untuk mengenali dosen ataupun kawan-kawan yang secara personal. Terus? Iya, ini yang terakhir Bu, tidak ada yang jadi panutan Bu. Menurut saya sih, tapi kan ada kawan-kawan yang menjadi panutan bagi kawan-kawan lain. Tapi dengan malasnya saya belajar ini Bu, membuat tidak ada panutan menurut saya. Jadi Bu, mengatasi semua itu macam mana loh Bu? Ya, maksudnya panutan ini yang seperti apa? Panutan yang bisa membuat saya lebih belajar rajin lebih gitu. Rajin itu Bu. Oh, berarti kamu teman-teman kamu yang lainnya itu menurut kamu enggak ada yang apa namanya menjadi panutan gitu untuk kamu lebih rajin agar tidak bosan juga dalam pembelajaran gitu. Nah, itu Bu. Oh ya, cukup banyak juga ya permasalahan kamu dalam pembelajaran. Ya Bu, terlalu banyak. Nah, baiklah. Terus saya ingin bertanya dengan Saudari Jumiati, mengapa kamu ada enggak istilahnya dalam pembelajaran online ini ada enggak rasa untuk tetap semangat gitu, tetap termotivasi walaupun online dengan banyak permasalahan yang tadi kamu sebutkan itu apakah perlu untuk misalnya ada salah satunya misalnya malas gitu kan, mengapa perlu untuk ditingkatkan gitu, mengapa gitu alasan kamu? Jadi tadi kan permasalahan saya kan itu Bu, tidak aktif di perkuliahan online. Ya. Jadi saya tuh sebenarnya tuh saya tahu, saya paham apa yang disampaikan oleh guru atau kawan-kawan yang presentasi. Cuman saya tuh ada rasa kayak takut salah, takut salah dalam menjawab, takut jawaban saya itu tidak benar gitu Bu. Jadi saya tidak percaya diri untuk berbicara dalam perkuliahan online. Baiklah, terima kasih. Terus Saudari Sartuna, tadi perlu juga ada rasa untuk tetap semangat walaupun pembelajaran online dilakukan dengan pembelajaran online. Sama dengan Jumiati, betul. Kuliah online tetap semangat, cuman biasa kadang tuh kalau kita mengeluarkan pendapat atau itu tuh kita takut salah atau ingin menjawab kita takut salah, terus
kita mau bertanya tuh takut-takut nggak percaya diri dengan apa yang kita yang mau tanyakan. Biasanya kadang ada dosen kan yang bertanya sama kita, terus kita jawab, tapi biasanya malah nggak direspon dengan baik gitu. Itulah yang membuat ya, biasanya mahasiswanya down, semangatnya kurang, terus suka membanding-bandingkan, padahal intinya kita itu kan caranya belajar bukan untuk dibanding-bandingkan. Itu sih yang membuat kadang tidak semangat dalam pelajaran online ini. Biasa kan digabung dengan kelas lain, itu kan yang membuat kita down. Itu saja sih, Bu. Terima kasih Saudari Sartina. Lalu Pak Isal tadi yang katanya banyak permasalahan dalam pelajaran, apa bagi kamu itu perlu untuk meningkatkan motivasi kamu lagi atau semangat untuk berubah? Ya Bu, perlu meningkatkan motivasi saya di dalam pembelajaran. Saya kan ingin ada seseorang yang berubah seperti Ibu, kan kemungkinan bisa merubah saya. Baiklah. Nah, saya telah mengetahui permasalahan kalian dalam pembelajaran, maka kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Nah, mari kita jadwalkan lagi kapan kalian bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Kapan kalian bisa, hari apa, jam berapa? Nah, kalau minggu depan bisa, Bu, insya Allah. Itu tergantung hari apa? bersama, Bu. Kalau saya sih... Atau hari yang sama seperti pertemuan hari ini? Boleh, Bu, boleh hari yang sama. Intinya anggota kelompok tidak sibuk ya, Bu. Kayak Faisal. Yang lain apa setuju? Yang lain apa setuju, Bu? Setuju, Bu. Oke, baiklah. Ikut kata Ibu ya. Ya, baiklah. Kita sudah sepakat semuanya bahwa pertemuan selanjutnya akan dilakukan pada hari Senin. Nah, kalau begitu saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih kalian teman-teman untuk waktunya karena telah menyempatkan dirinya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Semoga konseling kita berjalan dengan baik dan kita bisa menyelesaikan permasalahan yang telah kita ceritakan tadi. Nah, sebelum kita tutup, lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.